Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak hebat generasi milenial. Kita bersama untuk belajar bersama di subtema 3 Bumi, Matahari, dan Bulan. Pembelajaran yang ketiga yaitu tema 8. Untuk mupel yang akan kita pelajari pada kali ini adalah IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Kemudian, untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah sebagai berikut. Ya, kita lanjut ke fokus materi. Ayo membaca Labuan Bajo. Labuan Bajo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Labuan Bajo merupakan tempat yang sering dikunjungi wisatawan. Banyak tempat wisata di Labuan Bajo. Selain memiliki panorama yang indah, Labuan Bajo merupakan pintu gerbang bagi para wisatawan yang ingin menjelajahi tempat-tempat wisata unggulan di Provinsi NTT. Tempat yang dimaksud antara lain Pulau Komodo dan Rinca. Labuan Bajo memang dipersiapkan sebagai pintu masuk wisatawan. Fasilitas dan akomodasi, infrastruktur utama seperti pelabuhan hingga bandara telah dibangun. Hotel berbintang dan losmen mudah ditemukan. Para wisatawan sering menjadikan Labuan Bajo sebagai base camp, titik persinggahan ketika menyusuri berbagai objek wisata di lokasi lain. Ya, banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari bacaan Labuan Bajo. Bersama dengan temanmu, identifikasilah informasi penting dari bacaan tersebut. Tuliskan informasi yang kamu dapat dalam format yang disediakan. Ya, 5 informasi penting dari bacaan antara lain yang pertama, Labuan Bajo merupakan tempat yang sering dikunjungi wisatawan. Yang kedua, Labuan Bajo memiliki banyak tempat wisata. Yang ketiga, Pulau Komodo dan Pulau Rinca merupakan tempat wisata unggulan di Provinsi NTT. Yang keempat, Labuan Bajo sudah memiliki pelabuhan dan bandar udara. Kemudian yang kelima, hotel berbintang dan losmen mudah ditemukan di Labuan Bajo. Selanjutnya, tuliskan informasi penting di kolom yang disediakan dan tambahlah gambar visual yang sesuai dengan informasi yang disampaikan. Nah, itu merupakan bagian dari infografis ya tentang Labuan Bajo, yaitu kalian bisa melengkapi gambar visual. Nah, di sini saya akan memberikan contohnya dan kalian bisa membuatnya dalam buku teks kalian sebagai informasi dengan informasi gambar visual. Ya, yang pertama adalah Labuan Bajo merupakan tempat yang sering dikunjungi wisatawan. Nah, dalam informasi visual ini terdapat banyak wisatawan yang berkunjung. Kemudian, yang kedua adalah Labuan Bajo memiliki banyak tempat wisata. Yang ketiga, Pulau Komodo dan Rinca merupakan tempat wisata unggulan di Provinsi NTT. Kemudian, Labuan Bajo telah memiliki pelabuhan dan bandar udara. Nah, itulah tadi adalah informasi yang berbentuk visual dan disertai dengan keterangan. Selanjutnya, ya, hotel berbintang dan losmen mudah ditemukan di Labuan Bajo. Ya, ayo mengamati. Carilah informasi yang lebih lengkap tentang Labuan Bajo dari berbagai sumber. Analisislah informasi-informasi tersebut untuk mendapatkan informasi tentang pengaruh kegiatan pariwisata di Labuan Bajo terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Tulislah hasil analisismu dan presentasikan ke depan kelas, atau kalian bisa mempresentasikan melalui rekaman video yang telah kalian buat. Kemudian kalian bisa mengirimkan ke grup kelas kalian, yaitu pengaruh kegiatan pariwisata terhadap kehidupan perekonomian masyarakat Labuan Bajo. Nah, kira-kira apa? Di sini saya akan memberikan contohnya, yaitu pengaruh kegiatan pariwisata terhadap kegiatan perekonomian masyarakat Labuan Bajo dapat
meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar Labuan Bajo, serta meningkatkan investasi yang masuk ke sektor pariwisata, sehingga dapat membuka peluang usaha lainnya yang berkaitan dengan pariwisata. Nah, itulah tadi adalah informasi tentang kegiatan pariwisata terhadap kehidupan perekonomian masyarakat Labuan Bajo. Ayo mengamati. Salah satu faktor yang mempengaruhi banyaknya wisatawan di Labuan Bajo adalah lingkungan yang bersih dan nyaman. Setiap wisatawan berhak untuk menikmati kenyamanan dan kebersihan tempat wisata yang dikunjunginya. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Apakah kamu tahu makna hak? Yaitu hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya bergantung pada kita sendiri. Bersama dengan temanmu, ikuti langkah-langkah kegiatan di bawah ini. Perhatikan gambar-gambar berikut ya, deskripsikan gambar tersebut. Analisislah apa yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi. Dalam gambar tersebut, apakah hak masyarakat sudah terpenuhi? Mari kita menuju ke gambar dan kalian bisa berlatih membuat deskripsinya. Ya, gambar yang pertama yaitu gambar apa? Itu kita lihat deskripsinya bersama-sama. Ya, deskripsi gambar banyak sampah di aliran sungai. Hak masyarakat yang tidak terpenuhi yaitu hak menikmati kenyamanan dan kebersihan lingkungan sekitar. Apa yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi yaitu tidak membuang sampah di sungai, tidak mendirikan bangunan di bantaran sungai, atau mendaur ulang sampah. Kemudian gambar yang kedua, deskripsinya adalah asap yang keluar dari kendaraan menyebabkan polusi udara. Hak menikmati yaitu hak masyarakat yang tidak terpenuhi, hak menikmati kenyamanan dan kebersihan lingkungan sekitar. Apa yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi? Yaitu menggunakan kendaraan layak jalan yang dibuktikan dengan surat lulus izin emisi. Nah, kemudian ada gambar selanjutnya, yaitu gambar yang ketiga dan keempat. Kalian bisa mendeskripsikan gambar sendiri ya, setelah kalian tadi melihat contoh gambar 1 dan 2 tadi ya. Selamat mencoba. Ya, kita lanjutkan. Ayo renungkan. Menurutmu, apakah setiap hak yang kita miliki sebagai warga negara akan secara otomatis kita dapatkan? Apa yang akan terjadi apabila masyarakat hanya menuntut haknya tanpa memperhatikan pelaksanaan kewajibannya? Nah, coba kalian jawab. Ya, setelah itu kalian bisa berkonsultasi kepada Bapak Ibu guru kalian terkait dengan jawaban yang kalian berikan, ya. Selanjutnya, kerjasama dengan orang tua. Bersama dengan orang tuamu, carilah contoh sebuah keadaan di lingkungan sekitarmu yang mencerminkan bagaimana masyarakat bekerja sama untuk memastikan bahwa hak untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat bisa terpenuhi. Nah, kalian bisa bermusyawarah dengan orang tua kalian terkait dengan keadaan lingkungan yang ada di sekitarmu. Ya, tetap semangat belajar. Ya, terima kasih telah menyimak video dengan baik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.